Prestasi fenomenal Menko Polhukam Mahfud MD dalam mengungkap kasus-kasus besar di Indonesia memunculkan harapan banyak pihak. Kini banyak yang berharap Indonesia terlepas dari lingkaran pembicaraan Anies, Ganjar, Prabowo. Banyak yang ingin Mahfud MD menjadi calon presiden. Beberapa teman mengajak saya bicara tentang pencapresan Pak Mahfud di 2024. Saya jawab, buat apa bicara itu? Ya, saya malas berbicara pencapresan Pak Mahfud. Saya balik bertanya, yang mau dibicarakan apanya? Kemampuan atau kemungkinannya? Kalau kemampuannya, apalagi yang mau dibicarakan? Semua prasyarat itu sudah lengkap, nggak ada yang kurang. Bahkan menurut saya sudah overspeak kemampuan akademik, pengalaman birokrasi, integritas, track record, maupun prestasi sudah komplit. Jauh sebelum orang lain bicara kelayakan Pak Mahfud sebagai capres, saya sudah lebih dulu bicara itu. Dulu, sejak 2010. Jadi, kalau ada orang mendiskusikan kelayakan beliau, menurut saya itu kurang kerjaan. Nggak usah dibicarakan. Orang se-Indonesia sudah tahu beliau layak dan pantas menjadi presiden. Dan dibanding stok yang ada, beliau jauh lebih baik. Capres-capres yang selama ini beredar populer karena konten TikTok cengingas-cengingis, beda dengan beliau yang dikenal karena heroiknya dalam memperjuangkan kebenaran. Kalau yang dibicarakan kemungkinannya, ini pun juga bikin males ngomong. 2 kali pilpres saya berada di lingkaran pendukung beliau. 2014, saat detik-detik penentuan cawapres, Prabowo maupun Jokowi sama-sama memasukkan beliau sebagai kandidat kuat. Saat itu seorang petinggi PDIP telepon hampir tiap jam bilang bahwa wapresnya Jokowi sudah fix, Mahfud MD. Jangan bermanuver komunikasi ke Prabowo. Angin surga yang berhembus begitu sejuk hampir tiap waktu. Begitu Prabowo sah mengumumkan Hatta Rajasa sebagai cawapres, orang ini sudah nggak telepon lagi. Lalu Jokowi mengumumkan JK sebagai wakilnya. 2019 lebih gila lagi. Nggak tanggung-tanggung, Pak Jokowi sendiri yang menunjuk beliau. Persyaratan sudah dilengkapi, baju sudah diukur. Pak Mahfud sudah berada 200 meter dari lokasi deklarasi. Ujung-ujungnya, partai-partai itu membuat manuver gila tanpa rasa kemanusiaan. Capres ini penentunya hanya 9 orang ketua partai. Mau kita sekuat apapun, kalau 9 orang ini bilang tidak, ya tidak. Kalau mereka bilang capresnya tukang beca, ya sudah, jadilah. Jadi, bagi saya sekarang, yang perlu itu bukan lagi membicarakan, tapi lebih penting mendoakan. Berdoa semoga Bu Mega, Surya Paloh, Erlangga, Muhaimin, Prabowo, AHY, dan lain-lain itu sadar bahwa Indonesia butuh pemimpin yang benar dan berani. Jika mereka sadar, jadilah. Tapi jika mereka nggak sadar, ya sudah, selesailah. Beberapa waktu belakangan sempat ada optimisme di hati saya karena beliau sering diundang PDIP. Mulai khutbah Jumat, ceramah, sampai pembekalan kader. Saya berharap ini jadi sinyal baik dari PDIP. Tapi saya jadi ciut lagi melihat sikap anggota Komisi 3 dari PDIP, Johan Budi, menakut-nakuti dengan isu reshuffle. Trimedia Panjaitan bilang beliau cari panggung. Arteria Dahlan bahkan ngancam. Padahal sesuai kata Bambang Pacul, kalau ibu bilang berhenti, pasti berhenti. Lah, itu sampai selesai nggak ada berhentinya. Sikap Pak Mahfud yang gagah berani mengungkap skandal-skandal di negeri ini, jika membuat 9 orang ketua partai itu menjadi sadar bahwa ini adalah yang tepat untuk Indonesia, maka masalah capres itu tinggal teken saja. Dan kalau lolos jadi capres, 100% saya yakin akan terpilih. Tapi kalau keberanian beliau malah bikin partai-partai itu takut, nggak bisa korupsi lagi, ya sudah, terserah mereka saja. Mau mereka bikin seperti apa Indonesia ini? Mari kita berdoa saja. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Nanang van der Sar yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul "Nggak usah bicara pencapresan Mahfud MD". Bagaimana menurut Anda?
Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.